Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Azkiana dengan NIM G1C0181013. Saya di sini akan menjelaskan tentang pigmen dan zat pewarna pada makanan. Ada betalain, amarans, dan rodamin B. Yang pertama yaitu pigmen betalain. Betalain adalah salah satu pewarna alami yang paling penting, banyak digunakan dalam sistem pangan. Pigmen betalain disintesis dari asam amino tirosin sehingga mengandung unsur nitrogen. Betalain merupakan grup nitrogen yang mengandung pigmen warna kuning, orange, pink, merah, dan ungu. Pigmen betalain dapat ditemukan pada bunga, buah, daun, dan umbi. Berikut merupakan struktur kimia dari betalain. Betalain sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu betasianin dan betaxanthin. Betasianin berwarna merah violet dan betaxanthin berwarna kuning orange. Berikut merupakan struktur kimia dari betasianin dan betaxanthin. Contoh tanaman yang mengandung betasianin dan betaxanthin. Betasianin sendiri contohnya yaitu bit merah, buah naga merah, dan bunga portulaka. Sedangkan betaxanthin itu contohnya bit kuning, buah naga kuning, dan garam bulo. Sifat dan sumber betalain. Betalain bersifat larut air yang terdiri dari pigmen kuning beta-laksantin dan pigmen merah beta-cyanin, yang menggantikan posisi pigmen antosianin pada tumbuhan berordo Caryophyllales dan genus bumi yaitu Aminata. Betalain bersumber dari beta vulgaris dan prickly pear, yang merupakan satu-satunya sumber betalain yang dapat dimakan. Tanaman yang termasuk betalain yaitu bayam merah, angkak, dan bit. Adapun manfaat betalain bagi kesehatan, yaitu betalain pada bit memiliki efek antiradikal dan aktivitas antioksidan yang tinggi. Betalain juga dapat mencegah induksi oksigen aktif dan radikal bebas molekul-molekul biologis. Berikutnya yaitu zat pewarna sintesis yang diizinkan, atau amarans. Amarans sendiri termasuk dalam golongan monazol, yang berupa tepung berwarna merah kecoklatan yang mudah larut dalam air, menghasilkan larutan berwarna merah lembayung atau merah kebiruan, dan terurai pada suhu 120 derajat Celcius tanpa meleleh. Berikut merupakan struktur kimia dari amarans. Amarans memiliki sifat mudah larut dalam air, selain itu juga mudah larut dalam propilenglikol, gliserol, dan larut sebagian dalam alkohol 95%. Agak tahan terhadap cahaya, asam asetat 10%, HCl 10 sampai dengan 30%, dan NaOH 10%. Sedangkan terhadap NaOH 30% kurang tahan dan menjadi agak keruh. Demikian juga adanya FeSO4 membuat larutan berwarna keruh seperti Fe dalam bentuk tawas atau FeSO4, FeSO4 3 kali, 24AH2O. Tidak begitu berpengaruh. Larutan zat perwarna yang encer dan bersifat asam tersebut akan berubah menjadi coklat keruh bila kontak dengan tembaga atau Cu. Logam Al juga dapat menjadikan larutan encer zat perwarna menjadi kuning, tetapi perubahan warna tersebut dapat dikurangi oleh suasana asam. Dampak penggunaan dari amarans, yaitu ada dua, ada dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif bagi produsen dan konsumen, di antaranya dapat membuat suatu makanan lebih menarik, meratakan warna makanan, mengembalikan warna bahan dasar yang telah hilang selama pengolahan. Adapun dampak negatifnya itu, amaran dalam jumlah besar dapat menimbulkan tumor, reaksi alergi pada pernafasan, dan dapat mengakibatkan hiperaktif pada anak-anak. Sehingga amarans dilarang di Amerika Serikat karena ditakutkan dapat menyebabkan kanker. Namun masih diperbolehkan di negara-negara Eropa dan berbagai negara lainnya. Selanjutnya yaitu zat perwarna terlarang, yaitu rodamin B. Rodamin B merupakan zat perwarna sintesis berbentuk serbuk kristal berwarna kehijauan dalam bentuk larutan pada konsentrasi berwarna merah keunguan dan konsentrasi rendah berwarna merah terang. Termasuk golongan perwarna Xanthenes pasa dan terbuat dari metadietilaminofenol dan fetalik anhidrid, suatu bahan yang tidak bisa dimakan serta sangat berfluoresensi. Rodamin B memiliki sifat sangat larut dalam air dan alkohol, sedikit larut dalam asam klorida dan natrium hidroksida. Berikut merupakan struktur kimia dari rodamin B. Dampak negatif rodamin B bagi kesehatan itu sangat banyak. Salah satunya itu penumpukan rodamin B di lemak dalam jangka waktu yang lama. Jumlahnya terus-menerus bertambah di dalam tubuh dan dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh sampai mengakibatkan kematian. Apabila dipergunakan sebagai pewarna kosmetik, dapat menimbulkan iritasi pada kulit. Jika terkena mata, dapat menimbulkan iritasi pada mata, mata kemerahan, serta menimbulkan kerusakan hati jika terpapar dengan konsentrasi yang tinggi.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.